Hari ini aku pengen ngobrolin sesuatu yang mungkin bisa menjadi renungan kita bersama tentang takdir. Karena ada satu kalimat, yaitu Tuhan tidak akan salah memberikan takdir, hanya saja manusia yang sering salah menilai dan memaknai dari takdir tersebut. Apakah kamu pernah ngerasain hidupmu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan? Rencana demi rencana sudah kamu susun, mulai dari plan A, B, C, D, sampai seterusnya. Tapi gak ada yang berhasil gitu. Kamu udah berusaha sekuat tenaga, udah berusaha mati-matian, udah kerja sekeras yang lain, tapi hasilnya belum kaya-kaya. Walaupun aku sendiri juga masih belum kaya ya. Aku juga masih struggle, masih berjuang, masih survive lah. Hingga akhirnya muncul rasa kecewa, marah, hingga mempertanyakan, mengapa Tuhan memberikan aku hidup seperti ini? Nah, di video kali ini akan kita bedah secara tuntas. Tanpa berlama-lama lagi, selamat datang di channel Lokan Antara, di mana kita akan belajar memaknai tentang kehidupan. Sebelumnya kita mengenal dulu asal-usul kata takdir. Karena dalam bahasa Arab, takdir yaitu artinya qadar, yang menjadi ketetapan Allah terhadap segala sesuatu. Semua yang sudah ada ukurannya, waktunya, kadarnya, bahkan hal sekecil apapun yang kita anggap sepele, itu sudah menjadi ketetapan Sang Maha Kuasa. Dalam Islam sendiri, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, takdir mubram. Ini adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Lahir, kapan kita meninggal, dan siapa orang tua kita. Yang kedua yaitu takdir mu'alak. Ini bisa dirubah tergantung doa, usaha, sebesar apa ikhtiar kita untuk mengubah takdir tersebut. Misalnya seperti rezeki, kesehatan, masa depan, hingga keberhasilan dalam kerja atau bisnis yang sedang kita jalankan. Yang artinya adalah kita tetap punya peran penting dalam menentukan jalan hidup kita. Meskipun garis besarnya ada di tangan Tuhan. Kalau teman-teman sering dengar, ya sekeras apapun kita berikhtiar, ya hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan apapun hasilnya, ya kita harus menerima dan mensyukurinya. Karena kalau kita salah memaknai sebuah takdir, itu ada beberapa hal yang mungkin perlu kita evaluasi. Yang pertama, menyesuaikan ekspektasi dan kenyataan. Karena manusia seringkali punya gambaran hidup yang ideal tanpa melihat ekspektasinya itu terlalu jauh, dan ketika tidak sesuai dengan kenyataan, ia menjadi frustasi dan mulai menyalahkan keadaan. Nah, yang selanjutnya yaitu seringkali berkata seandainya. Ini sering banget kita dengar, bahkan mungkin aku sendiri, teman-teman juga sering ngomong seandainya, seandainya, dan seandainya. Misalnya, seandainya aku punya orang tua yang kaya, seandainya aku bisa milih jurusan kuliah yang aku mau, seandainya aku punya pekerjaan yang ngasilin 2 digit sebulan. Nah, itu kita itu terlalu banyak berkata seandainya tanpa kita mensyukuri nikmat yang sudah ada, dan harusnya mencari solusi daripada menyesali dan berkata seandainya gitu ya teman. Nah, dan yang ketiga adalah salah paham antara pasrah dan juga ikhtiar. Banyak sekali orang yang bilang, ya sudahlah, itu sudah menjadi takdir. Tapi di sisi lain, ia nggak mau usaha, nggak mau berbuat lebih keras, lebih besar lagi usahanya, lebih giat lagi, lebih maksimal lagi. Nah, padahal iman pada takdir itu bukan alasan untuk berhenti berusaha. Karena ada kisah ilustrasi sederhana. Ada petani yang pada suatu hari ia kehilangan kudanya. Jadi si petani ini dia punya peliharaan ingon-ingon atau ternak kuda ya. Dan suatu ketika kuda itu hilang, dan kemudian lingkungannya berkata, aduh kamu sial sekali kena musibah, harusnya kamu lebih berhati-hati lagi. Tapi si petani hanya menjawab, ya sudah kita lihat saja nanti. Beberapa hari kemudian, kuda itu kembali dengan membawa beberapa kuda lain. Nah, kemudian, beberapa hari kemudian, kuda itu kembali bersama dengan kuda liar lainnya. Lalu, orang kembali lagi berkata, wah kamu sangat beruntung, hidupmu sangat mujur, kamu dapat hoki. Kurang lebih seperti itu ya bahasanya. Pokoknya, orang-orang tuh mengunggulkan dan menganggap ia hidupnya lebih beruntung daripada yang lain. Dan si petani juga kembali ngomong, iya sudah kita lihat saja nanti. Nah, kemudian setelah berapa lama, anaknya ingin belajar naik kuda untuk berlatih memanah dengan berkuda. Tapi naas, si anak mengalami kecelakaan dan kakinya patah. Dan lagi, orang-orang di sekitarnya kembali berkata, sial sekali hidupmu, malang sekali, kasihan sekali. Aduh, harusnya kamu tidak main dengan kuda, harusnya kamu lebih berhati, dan harusnya, dan kata kasihan lainnya. Tapi ya si petani ya sudah, kita lihat saja nanti. Ya sudah saja. Si petani ini hidupnya se-flat itu loh. Ya sudah saja, ya udah gitu. Nah, sampai berapa lama karena si kaki si anak ini patah, nggak lama kemudian kerajaan memanggil
semua anak muda untuk ikut perang, kecuali anak si petani, karena kakinya patah jadi ia tidak bisa ikut berperang. Nah, teman-teman, dari kisah ini bisa kita ambil, nggak semua hal-hal buruk yang terjadi di hidup kita, itu tidak ada hal baik dalam kadarnya. Setiap hal buruk yang menimpa kita, pasti ada sisi positif yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi, jangan gampang ngambil keputusan, jangan gampang menilai sesuatu dan memaknai takdir yang terjadi kepada kita. Kalau hari ini kita sial, hari ini kita tidak ada keberuntungan, hari ini kita mengalami kegagalan, ya mungkin kita harus evaluasi dan kembali berikhtiar lebih keras serta mensyukuri nikmat yang sudah ada. Mungkin saja dengan kegagalan hari ini, dengan kita ditolak kerja hari ini, dengan hari ini kita ditolak oleh pasangan kita, dengan hari ini kita ditinggalkan oleh lingkungan teman-teman kita yang toksik itu, akan ada kehidupan-kehidupan yang lebih baik ke depannya selama kita tetap di jalannya. Bahkan, orang-orang yang tidak di jalan Tuhan sekalipun, itu tetap diberikan rezeki di dunia yang fana ini. Kalau kita benar memaknai takdir yang sebenarnya, ada 3 hal yang kita dapat. Yang pertama, tenang hati, karena kita selalu tahu apa yang terjadi dalam hidup kita itu ada campur tangan Tuhan. Yang kedua yaitu sabar dan syukur. Sabar ketika diuji, syukur ketika diberi nikmat. Jangan pernah serakah ketika punya nikmat, dan jangan takabur ketika punya harta, dan jangan pernah ngerasa hidup paling sial jika kita sedang ada masalah. Yang terakhir yaitu tetap berusaha. Kita sadar, meskipun garis takdir itu udah ditentukan, tapi usaha dan ikhtiar kita tetap menentukan apa yang akan terjadi. Karena dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 11 sudah dijelaskan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaannya sendiri. Yang artinya, kita nggak bisa cuma pasrah tanpa ikhtiar. Takdir bukan penghalang untuk berusaha, tapi mengingat bahwa hasil akhir tetap ada dalam kendali Tuhan. Nah, takdir itu adalah jalan yang panjang, ada bagian jalan yang pasti kita lewati, tapi ada juga persimpangan yang harus kita pilih. Dengan pilihan, usaha, dan doa yang kita lakukan. Karena Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, tidak ada yang bisa menghalangi takdir kecuali doa. Yang artinya, doa punya kekuatan untuk mengubah hal-hal yang masih terbuka. Doa tanpa usaha itu lemah, dan usaha tanpa doa itu sombong. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah kita meremehkan kekuatan doa di dunia ini. Dan keduanya juga harus berjalan beriringan dan bersamaan. Usaha diiringi dengan doa, untuk hasilnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Jangan jadi teman-teman, Tuhan tidak akan pernah salah memberi takdir. Kalau ada yang merasa pahit, mungkin itu jalan menuju sesuatu yang lebih indah. Kalau ada yang gagal, mungkin itu cara Tuhan melindungi kita dari sesuatu yang lebih buruk. Yang sering salah dari kita adalah memaknai takdir dengan buru-buru. Jadi, mari kita belajar untuk melihat takdir bukan sebagai penjara, tapi sebagai guru. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai proses menuju kebaikan. Kalau kamu pernah punya pengalaman tentang bagaimana takdir buruk menjadi suatu hal yang berkah atau menjadi suatu yang baik, tulis di kolom komentar. Aku Bagas Prianta, izin pamit dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.